Tengku Zanzabela menyoroti dengan lantang kasus kematian Vina, remaja berusia 16 tahun asal Cirebon yang diduga meninggal dunia disebabkan oleh 11 anggota geng motor. Ia kendati menuai pro dan kontra, Tengku Zanzabela akhirnya memberikan komentar pedasnya terkait kejanggalan yang dirasakan oleh publik terhadap kasus kematian Vina. Tidak hanya memberikan pandangannya, Tengku Zanzabela juga ikut menyerukan agar kasus kematian Vina diusut ulang demi tidak menimbulkan korban lebih banyak, terutama korban salah tangkap gegara petunjuk yang diberikan oleh Linda yang mengaku dirasuki oleh arwah Vina. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 komentar pedas Tengku Zanzabela atas pro dan kontra kasus kematian Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Secara terang-terangan, Tengku Zanzabela menyebut bahwa rekaman suara arwah Vina yang masuk melalui tubuh Linda hanyalah fiktif belaka untuk melengkapi kebutuhan film. Seperti diketahui, kasus kematian Vina belum lama ini diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Menariknya, pernyataan Tengku Zanzabela tersebut seolah didukung dengan pernyataan keluarga mendiang Vina bersama kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa Linda belum diperiksa sebagai saksi, yang padahal seharusnya Linda juga ikut diperiksa. Lantas, seperti apa sudut pandang Tengku Zanzabela terhadap Linda? Dan seperti apa respon pihak keluarga Vina? Tidak ada keanehan karena Linda ini muncul karena film yang pertama. Lalu muncullah rekaman-rekaman kerasukan yang dimana yang kerasukan itu adalah Linda. Maka mungkin ini kan fiktif kalau orang kerasukan. Nah, Linda ini apakah memang benar? Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah Linda ini adalah orang yang kerasukan? Lalu setelahnya ditanya nggak dengan Lindanya, kalau Linda itu beneran kenal nggak sih dengan Egy gitu loh. Saya curiga kalau kerasukan ini kebutuhan film atau apa gitu loh. Makanya kemudian nama Linda ini tidak muncul di BAP. Kalau asumsi bisa apa saja ya, tapi itu yang seperti saya bilang, Linda ini muncul karena film. Nah, bahkan film itu semuanya gak ada yang benar, gak ada yang sesuai. Menurut saya hanya 90%. Yang 90% tidak sesuai, 10% aja yang mirip gitu ya, mirip. Makanya Linda ini kemudian tidak ada begitu. Kayak dibilang kakaknya bilang kan kalau Linda ini kerasukan. Kapan kerasukannya? Kalau di film kan dia dipanggil ke rumah, lalu ini ada kerasukan, Vinanya mau ngomong pakai badannya Linda. Tapi kan pada faktanya tidak seperti itu gitu. Karena menurut saya kerasukan tidak bisa menjadi landasan hukum. Nah, dari kerasukan ini kan asumsi banyak nih. Oh, pelakunya si ini, oh namanya si ini, oh dicarilah. Saya takut banget kalau ternyata hasil dari kerasukan ini menciptakan banyak korban lagi karena salah tangkap. Nah, ini juga yang kami juga tidak mengetahui apakah saat itu Linda diperiksa atau tidak. Kami tidak mengetahui diperiksa tidak. Nah, Linda tidak ada ya? Dari pihak keluarga juga tidak. Berarti kan selama ini Linda tidak diperiksa. Nah, ini juga masih kita tanda tanya. Sementara Linda itu adalah orang yang dirasuki, yang memberikan petunjuk. Nah, maksudnya di sini kan seharusnya kepolisian juga siapa-siapa orang yang mengenal dekat oleh almarhum dengan almarhum seharusnya diperiksa. Gitu. Kenapa saat itu tidak diperiksa? Dan sekarang kan si Linda menghilang nih. Ya kalau misalkan Linda menghilang kan berarti ada tanda tanya juga ke kita. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan? Bisa saja sih, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kita nggak boleh memastikan bahwa dia itu pelaku juga, nggak bisa. Satu dari 3 DPO kasus kematian Vina diketahui sudah berhasil diringkus oleh polisi. Ya, hal tersebut dibeberkan langsung oleh pihak kepolisian. Namun dalam hal ini Tengku Zanzabela mempertanyakan mengapa DPO tersebut tidak ditampilkan ke hadapan publik. Hal yang serupa juga dipertanyakan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Lantas, seperti apa pertanyaan yang terlintas dalam pikiran Tengku Zanzabela atas kabar DPO yang berhasil tertangkap tersebut? Dan seperti apa Hotman Paris merespon hal itu? Saya belum bisa menyimpulkan apa-apa karena orang tersebut belum buka suara.
Dan polisi juga belum mengungkapkan di mana ditangkapnya, bagaimana kejadiannya, videonya bagaimana. Biasa kan kayak orang ketangkap itu kan ada penggerudukan gitu ya. Ini kan tidak muncul, hanya foto saja dan pernyataan saja. Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Tidak hanya memberikan komentar pedasnya semata, Tengku Zanzabela juga dengan lantang menyerukan agar kasus kematian Vina diusut ulang. Bukan tanpa sebab, Tengku Zanzabela juga merasakan ada kejanggalan yang terdapat dalam pengungkapan kasus yang sudah berjalan sejak 8 tahun lalu tersebut. Lantas, seperti apa seruan Tengku Zanzabela? Dan apa kejanggalan yang dirasakan Tengku Zanzabela sehingga ia lantang menyerukan hal tersebut? Ya, kalau kalau kasus ini masih hanya dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan banyak korban. Harusnya diusut ulang dengan digelar perkara ulang. Bolehlah kita mendengarkan dari semua pihak, tidak hanya dari perkataan penegak hukum ataupun keluarganya Linda. Tersangka, yang dikatakan tersangka juga harus kita mintai keterangan justru kan, bagaimana mereka bisa ditetapkan sebagai pelaku begitu. Semua benar ya asumsinya. Karena kronologinya aja nggak jelas gitu. Ya memang simpang siur sih ya, banyak opsi, banyak juga foto dan lain sebagainya lah yang tersebar luas di media sosial, baik di Facebook, Instagram, sampai juga di TikTok yang katanya dikait-kaitkan dengan para pelaku, kemudian banyak sumber juga. Cuman kita kan tidak bisa mengatakan oh bahwa itu benar pelakunya. Itu kami hanya mempelajari terlebih dahulu ya, jadi kita nggak bisa menyimpulkan juga bahwa oh benar nih, kalau kata netizen bilang ini benar loh Mbak pelakunya, kan kita belum bisa bilang itu benar. Jadi kita serahkan kembali kepada institusi Polri tentunya yang lebih berwenang dalam hal ini untuk membuka kembali, mencari lagi barang bukti, alat bukti, petunjuk dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan siapa sih 3 orang DPO ini. Bahkan saya dengar bukan 3, 4 ya. 4 DPO sebenarnya, tapi yang 1 dihilangkan. Secara gamblang, Tengku Zanzabela mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh kuasa hukum keluarga mendiang Vina. Ya, menurutnya, kuasa hukum keluarga mendiang Vina terlalu gegabah dalam merespon pihak pelaku. Lantas, hal apa yang membuat Tengku Zanzabela merasa bahwa kuasa hukum keluarga mendiang Vina terlalu gegabah? Dan seperti apa respon kuasa hukum keluarga mendiang Vina? Kuasa hukum, karena saya tidak punya basic sebagai kuasa hukum, jadi saya hanya menjadi penonton ya. Kayak kuasa hukum Vina gitu yang kelihatan keras sekali kepada kuasa hukum tersangka. Harusnya semua pihak dibiarkan untuk bicara dan didengarkan, dipersilahkan. Enggak, enggak pokoknya gue yang benar, enggak gitu. Karena di sini saya nggak tahu mana yang benar. Kayaknya bisa aja semuanya juga salah gitu. Iya benar, dan dia terlihat kosong ketika dia selalu mempersalahkan apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Ketika dipertanyakan lagi oleh orang yang benar-benar menangani kasus dan paham, dia malah bilang, oh ini kan baru saya baca. Ya kalau dia baru baca, dia jangan menyela dulu perkataan orang yang sudah bertahun-tahun mendalami kasus ini gitu loh. Artinya di sini saya melihat ada ketidakadilan juga untuk para tersangka. Bukan saya mau membela, tapi pastikan dulu bahwasannya tersangka yang dikatakan pelaku ini adalah tersangka yang sebenarnya.
begitu. Nggak ujuk-ujuk datang ini viral lalu dia ngebela Vina begitu. Lu kemana aja juga? Kalau dia pertanyaannya kemana aja tersangka ini kok baru sekarang bilang dia salah tangkap? Kamu kemana aja? Kenapa baru sekarang munculnya membela Vina? Kita belum bisa Mbak, karena kami juga nggak mau salah bicara itu tadi gitu. Kalau kami mengatakan oh iya benar ini pelakunya, ini fotonya, ternyata orangnya mengkonfirmasi dia bukan pelaku, kan kita salah, nanti kita dilaporkan. Kemunculan ayah mendiang Eki, salah satu korban yang merupakan kekasih dari mendiang Vina, ternyata membuat Tengku Zanzabela memberikan respon. Ya, menurut Tengku Zanzabela, ayah mendiang Eki yang merupakan anggota dari kepolisian seharusnya bisa buka suara dan mengawal kasus kematian Vina dan anaknya hingga tuntas. Lantas, seperti apa respon Tengku Zanzabela atas kemunculan ayah mendiang Eki? Dan seperti apa ayah mendiang Eki menanggapi hal tersebut? Karena yang bungkam selama ini itu adalah ayah dari korban Rizky Rudiana. Maka kita dari awal saya meminta bapak ini untuk bersuara dulu. Nah, beberapa hari kemudian bapaknya memang bersuara, tapi beliau meminta untuk masyarakat Indonesia tidak terlalu ikut campur atau tidak terlalu vokal untuk permasalahan ini karena beliau merasa sedih. Tapi kan di lain sisi ada keluarga korban Vina yang memang menuntut dan melibatkan masyarakat Indonesia untuk mengusut perkara ini. Karena yang disebutkan pertama kali oleh penyidik itu ya korban dari pria ini adalah anak dari anggota kami. Seperti itu aja. Saya lihat berita awal di 2016. Maka karena dia yang paling bungkam, lalu dialah yang harus bersuara sekarang. Gitu. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan.